Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gani Nasution, berasal dari Kota Padang Sidimpuan, tepatnya di Kelurahan Kayombun di sebelah utara Kota Padang Sidimpuan. Di keluarga saya anak pertama dari 2 bersaudara. Kami di keluarga hidup dalam taraf ekonomi yang sederhana. Ayah saya merupakan seorang buruh pabrik dan ibu saya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Kesederhanaan begitu kental dalam keluarga, dan inilah yang membentuk mental saya sebagai seorang yang mandiri. Meski kehidupan ekonomi keluarga mengalami kebangkrutan, saya memberanikan diri untuk mendaftar kuliah ke perguruan tinggi. Waktu mendaftar, cincin ibu warisan keluarga terpaksa dijual sebagai modal awal untuk pembiayaan kuliah. Alhamdulillah, saya diterima di IAIN Padang Sidimpuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Menjadi mahasiswa itu cukup penting, sebab di kampus kita dididik untuk dapat menjadi pribadi yang berpola pikir maju dan beradab yang diwujudkan dengan pengembangan skill. Saya memilih program studi komunikasi penyiaran Islam dengan harapan dapat mengembangkan potensi di bidang penyiaran, advertising, dan menulis. Profesi dengan 3 kemampuan tersebut sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Namun, terlepas dari itu semua, niat menuntut ilmu adalah yang paling utama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal kuliah sama seperti mahasiswa biasa pada umumnya. Saya merasa banyak pengetahuan yang saya dapatkan di kampus. Kita dituntut untuk kritis terhadap keadaan, menyelesaikan problem secara bersama-sama dengan diskusi. Serta inilah yang mendorong saya untuk terus mandiri. Kemandirian itu saya wujudkan dalam bentuk membantu orang tua, terutama dalam membiayai kuliah, yang tidak sepenuhnya mengharapkan pemberian dari orang tua. Sehingga saya kuliah sambil bekerja lepas atau menjadi seorang freelancer yang ada di berbagai bidang pekerjaan, seperti saya pernah menjadi seorang penyiar radio, membuat desain grafis untuk dijual, dan saya juga pernah menjadi desainer di percetakan, yaitu salah satu percetakan yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Serta hingga saat ini saya membuka jasa desain grafis yang dicetak secara mandiri. Untuk publikasi, saya menggunakan sebuah blog yang dimuat dalam bentuk blog yang bernama ganirai.blogspot.com. Pekerjaan dan kuliah adalah 2 hal yang tidak bisa saya lepaskan. Saya berpikir kuliah merupakan bekal masa depan dan tujuan utama, yaitu sukses. Sedangkan pekerjaan adalah cara saya untuk mampu bertahan dalam proses studi yang membutuhkan biaya. Karena memang pendidikan tanpa modal finansial yang cukup tidak akan tercapai. Maka untuk menyatukan pekerjaan dan juga kuliah, saya memang harus mengatur waktu dengan baik. Kuncinya adalah manajemen waktu. Terkadang memang terasa berat dalam kondisi seperti ini. Selama menjalani masa kuliah, mulai dari semester awal hingga semester akhir, ada beberapa hal yang berkesan. Dan ini merupakan tonggak perubahan pola pikir, karakter, dan juga mentalitas saya. Pada waktu itu, saya di semester 2, memberanikan diri mendaftar sebagai penyiar di radio kampus IAIN Padang Sidimpuan. Padahal, waktu itu saya belum tahu bagaimana itu menyiar, program siaran itu seperti apa, dan yang penting dalam pikiran saya ingin belajar dan melatih kemampuan public speaking saya. Alhamdulillah, setelah melalui seleksi, saya diterima sebagai salah satu penyiar di radio IAIN Padang Sidimpuan. Ada juga cerita yang sangat berkesan di mana waktu itu saya telah bekerja di salah satu percetakan di Kota Padang Sidimpuan. Mengingat waktu yang sangat terbatas untuk mengejar ujian di semester 7, saya harus berangkat ke tempat kerja untuk membuka dan membersihkannya pagi-pagi sekali. Kondisi ini memberikan suatu kesadaran bagi saya betapa beratnya membagi waktu serta menghadapi atasan agar tetap disiplin dalam pekerjaan
dan juga agar ujian tidak terlambat. Atasan saya pada waktu itu cukup paham dan perhatian dengan keadaan saya. Ini adalah merupakan satu pengalaman kerja yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Kalau prestasi selama masa kuliah, dengan skill desain grafis yang saya miliki, saya membantu para pelaku UMKM, organisasi, pelaku industri kreatif untuk scale up atau menaikkan nilai branding lembaga-lembaga mereka dengan logo yang terbaik, konten-konten yang menarik, dan kreatif. Saya mengelola sosial media mereka sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang efektif kepada para followers mereka. Saya berharap kedepannya saya menjadi problem solver atau orang yang dapat membantu orang lain dalam masalah komunikasi seperti branding, desain grafis, dan konten kreatif lainnya. Skill dan karya-karya yang saya sebutkan tadi tidak terlepas dari bimbingan para dosen saya yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Mereka membimbing saya dengan penuh kreativitas sehingga saya mampu mengembangkan diri untuk menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Di akhir pendidikan saya begitu deg-degan dalam menjalani sidang munakosah. Di meja hijau, saya diuji tentang kredibilitas hasil karya penelitian yang saya lakukan. Alhamdulillah, saya mendapatkan nilai cum laude dari para penguji dan disaksikan oleh teman-teman yang selalu setia menemani saya. Support dari mereka sangat menarik karena saya waktu itu tidak menyangka ternyata mereka menyampaikan surprise yang spesial. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Tentunya hal ini tidak lepas dari doa orang tua yang selalu menyertai dalam setiap perjuangan saya. Harapan saya untuk kita semua adalah tetaplah menjadi pribadi yang produktif dan kita harus punya purpose atau tujuan hidup. Fokuskan diri untuk mencapai tujuan demi masa depan. Meski bagaimanapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Kita memiliki 24 jam yang sama dengan orang lain dalam sehari. Kita tidak memiliki alasan apapun untuk menyerahkan teman-teman. Ingatlah teman-teman bahwa keniscayaan itu terjadi jika potensi berjumpa dengan kondisi. Maka kejarlah potensimu, niscaya Allah akan siapkan kondisi untuk mengangkat derajatmu. Melalui video ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan saya support ataupun semangat sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan hingga sampai ke tahap ini. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh unsur pimpinan yang ada di IAIN Padang Sidimpuan, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, serta seluruh dosen yang ada di IAIN Padang Sidimpuan. Tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak. Sebagai pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Saudara Muhammad Gani Rai Nasution berhasil sesudah visi misi kita di Fakultas Dakwah unggul dalam ICT, ya, bidang ICT. Saya pikir sangat layak untuk dijadikan sebagai contoh, sebagai panutan bagi adik-adiknya yang masih berminat untuk memasuki Fakultas Dakwah, khususnya program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Dia sudah menggeluti graphic designer, ya. Jadi ini merupakan satu modal awal bagi dia untuk melanjutkan cita-citanya apabila sudah selesai di S1 atau strata 1. Mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih atau pasca sarjana, baik S2 maupun S3 nanti, dengan modal yang sudah dia geluti selama di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya program studi KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam. Ini harapan kita ke depan. Saya, orang tua dari Muhammad Gani Rai Nasution, mengucapkan selamat wisuda anak saya Muhammad Gani Rai. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang sukses bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang berguna. Saya orang tua dari Ananda Muhammad Gani Rai Nasution mengucapkan selamat atas wisuda mahasiswi IAIN Padang Sidimpuan. Mudah-mudahan kedepannya
apa yang diceritakan tercapai, selalu sehat, sukses, dan dapat menginspirasi untuk adik-adiknya yang saat ini ada di kuliah di IAIN Padang Sidimpuan. Terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.